Seorang anak dibuang oleh ibu kandungnya sendiri karena miskin. Ia tumbuh dengan luka, hinaan, dan air mata. Tak ada yang menyangka, bertahun-tahun kemudian, ibunya kembali dalam kondisi yang membuat hati siapapun hancur. Apa yang akan kamu lakukan jika orang yang paling menyakitimu kini berdiri di hadapanmu sambil memohon maaf? Tonton kisah ini sampai habis, karena ceritanya akan mengubah cara pandangmu tentang keluarga dan pengampunan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Pagi itu, matahari menyelinap pelan melalui tirai jendela kantor megah milik seorang CEO wanita bernama Alina. Ruangan itu selalu tampak rapi, penuh penghargaan, dan berbau wangi parfum mahal. Namun, ada satu sudut ruangan yang jarang diketahui orang. Sebuah kamar kecil yang ia jadikan ruang pribadi. Tempat ia menyimpan rahasia hidupnya. Di dalam kamar itu, ada sebuah bingkai foto tua yang selalu ia letakkan di atas meja kecil. Foto sepasang suami istri tua tersenyum sederhana, mengenakan pakaian lusuh. Tak pernah sekalipun Alina bercerita tentang foto itu pada siapapun. Hari itu, seorang pria muda bernama Arga datang ke kantor Alina untuk wawancara kerja. Penampilannya sederhana, kemeja lusuh yang disetrika rapi, sepatu tua yang sudah mulai mengelupas. Ia berasal dari desa kecil, hidup dari kerja serabutan demi membiayai pengobatan ibunya yang sakit-sakitan. Arga adalah pemuda pekerja keras, jujur, dan selalu bersyukur pada Allah meski hidupnya penuh keterbatasan. Wawancara berjalan lancar. Alina terkesan pada jawaban Arga yang lugas dan rendah hati. Namun saat hendak keluar, Arga tak sengaja melewati pintu kamar pribadi Alina yang sedikit terbuka. Dari celah pintu itu, matanya tertuju pada sebuah foto tua di dalam bingkai hitam. Jantungnya berdetak kencang, tubuhnya mendadak lemas, kakinya terasa gemetar. Itu wajah ayah dan ibunya. Arga perlahan masuk ke dalam kamar itu, tangannya bergetar saat mengambil bingkai foto tersebut. Ia memandanginya lama. Setiap detail wajah itu sangat ia hafal. Keriput di dahi ayahnya, senyum lembut ibunya. Foto itu sama persis dengan yang dulu tergantung di dinding rumah kayu mereka di desa. Foto yang kini sudah rusak dimakan usia. Alina yang melihat Arga masuk ke kamarnya langsung terkejut. Wajahnya berubah pucat. Ia berdiri terpaku di ambang pintu. Arga menoleh perlahan. Matanya berkaca-kaca. Suaranya gemetar menahan emosi. "Bu, ini foto kedua orang tua saya. Kenapa ada di kamar ibu?" Kalimat itu menghantam hati Alina seperti petir di siang bolong. Tubuhnya bergetar, nafasnya memburu. Tangannya mencengkram pintu untuk menahan diri agar tidak jatuh. Wajahnya memucat. Matanya menatap foto itu, lalu menatap Arga, seolah melihat masa lalu yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Ia tidak menjawab. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Dadanya sesak. Bibirnya bergetar ingin bicara, tapi tak satu kata pun keluar. Arga makin bingung. Ia tak mengerti mengapa wanita sekaya dan sekuat itu bisa menangis hanya karena sebuah foto. "Bu, saya hanya ingin tahu, foto itu milik keluarga saya. Orang tua saya sudah lama meninggal. Saya tidak mengerti bagaimana foto ini bisa ada di sini." Alina tertuduk lemas di kursi. Tangisnya pecah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Di dalam hatinya, ia berteriak memohon ampun pada Allah. Rahasia yang ia sembunyikan selama puluhan tahun, kini berdiri tepat di hadapannya, dalam wujud seorang anak muda yang wajahnya sangat mirip dengan pria yang pernah ia cintai. Arga berdiri kebingungan. Ia tak berani mendekat. Ia hanya memegang foto itu erat-erat. Ada perasaan aneh di dadanya. Perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Seperti ada benang tak terlihat yang menghubungkannya dengan wanita di depannya. Alina perlahan mengangkat wajahnya. Matanya merah. Tatapannya dalam menembus mata Arga. Pintu tertutup perlahan di belakangnya. Di dalam ruangan, Direktur utama kembali duduk. Wajahnya tetap dingin, namun dadanya terasa sesak, entah mengapa.
Ia menepis perasaan itu, menganggapnya sebagai hal sepele. Rapat dilanjutkan seolah tidak ada yang terjadi. Di luar gedung, sang sopir berdiri lama. Ia menatap ke arah pintu masuk yang megah itu, tempat yang selama ini ia banggakan, tempat yang kini mengusirnya tanpa ampun. Air matanya jatuh ke aspal, bercampur dengan debu dan rasa hancur yang tidak bisa ia ceritakan pada siapapun. Di saat yang sama, jauh di dalam gedung, sebuah kesalahan besar mulai bergerak pelan menuju permukaan. Tanpa disadari siapapun, kebenaran perlahan mendekat, membawa sesuatu yang kelak akan mengguncang hati banyak orang. Dan pagi yang dingin itu belum selesai menunjukkan luka-lukanya. Tangisan Alina semakin dalam. Bahunya naik turun menahan sesak yang menumpuk di dada. Arga masih berdiri mematung, tak tahu harus berbuat apa. Ia belum pernah melihat seseorang menangis seputus asa itu, apalagi seorang wanita yang dikenal sebagai CEO tangguh dan disegani banyak orang. Perlahan Arga mendekat. Dengan hati-hati, ia meletakkan foto itu kembali di atas meja kecil. "Bu, kalau saya salah, mohon maaf. Tapi foto itu benar-benar milik keluarga saya. Saya hanya ingin tahu bagaimana bisa ada di sini." Alina mengangkat wajahnya. Tatapan mereka bertemu. Mata Arga penuh kebingungan, sementara mata Alina penuh luka dan penyesalan. Ia menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi setiap kali hendak bicara, tenggorokannya terasa tercekat. "Kamu tahu nama ayahmu?" Arga mengangguk pelan. "Namanya Pak Raka, seorang buruh tani di desa. Ibu saya namanya Bu Sari. Mereka orang baik. Meski miskin, mereka selalu mengajarkan saya jujur dan bersyukur pada Allah." Mendengar nama itu, wajah Alina langsung berubah. Ia memejamkan mata, ingatannya melayang puluhan tahun ke belakang. Ke masa di mana ia masih seorang gadis desa yang sederhana. Ke masa di mana ia jatuh cinta pada seorang pria bernama Raka. Pria yang wajahnya kini hidup kembali di diri Arga. Air mata kembali mengalir. "Aku kenal ayahmu." Kalimat itu membuat Arga terkejut. Jantungnya berdegup keras. Ia tak menyangka jawaban itu keluar begitu saja. "Ibu kenal ayah saya?" Alina mengangguk pelan. Tangannya gemetar. Kami pernah sangat dekat. Dulu sekali, sebelum aku menjadi seperti sekarang." Arga semakin bingung. Ia duduk di kursi seberang Alina. Matanya tak lepas dari wajah wanita itu. "Maksud ibu bagaimana?" Alina menatap ke arah jendela. Cahaya matahari menyinari wajahnya yang pucat. Ia mulai bercerita dengan suara pelan, seolah takut masa lalu itu kembali menghantuinya. "Dulu aku tinggal di desa yang sama dengan ayahmu. Kami tumbuh bersama, bermain di sawah, belajar bersama. Hingga dewasa, kami saling jatuh cinta. Kami berjanji akan menikah meski hidup kami serba kekurangan." Arga menelan ludah. Cerita itu terasa aneh, tapi juga terasa sangat dekat dengan kehidupannya. "Tapi orang tuaku menentang. Mereka ingin aku menikah dengan pria kaya di kota. Mereka bilang hidupku akan hancur kalau tetap bersama ayahmu. Aku menolak. Kami kabur, hidup berpindah-pindah. Hingga suatu hari aku hamil." Alina berhenti bicara. Tangisnya pecah lagi. Tangannya menutup wajah. Arga merasa dadanya ikut sesak mendengar cerita itu. "Orang tuaku menemukan kami. Mereka memaksaku pulang. Ayahmu dipukuli, diancam. Aku dibawa paksa ke kota. Saat itu aku sedang mengandung kamu." Kalimat terakhir itu membuat dunia Arga seakan runtuh. Kepalanya berdengung, tubuhnya gemetar. "Apa maksud ibu?" Alina menatapnya penuh rasa bersalah. "Kamu anakku." Suara itu lirih, tapi menghantam hati Arga dengan keras. Ia bangkit berdiri, nafasnya terengah, dadanya terasa seperti diremas. "Tidak mungkin. Ibu saya Bu Sari. Beliau yang melahirkan saya. Beliau yang membesarkan saya." Alina mengangguk cepat. "Bu Sari itu sahabatku. Ia yang menolong ayahmu setelah aku dipisahkan. Ia yang membesarkanmu. Aku menitipkanmu padanya."
Kalimat terakhir itu membuat dunia Arga seakan runtuh. Kepalanya berdengung, tubuhnya gemetar. Apa maksud ibu? Alina menatapnya penuh rasa bersalah. Kamu anakku. Suara itu lirih, tapi menghantam hati Arga dengan keras. Ia bangkit berdiri, nafasnya terengah. Dadanya terasa seperti diremas. Tidak mungkin. Ibu saya Busari. Beliau yang melahirkan saya. Beliau yang membesarkan saya. Alina mengangguk cepat. Busari itu sahabatku. Ia yang menolong ayahmu setelah aku dipisahkan. Ia yang membesarkanmu. Aku menitipkanmu padanya. Arga menggeleng keras. Air matanya mulai jatuh. Tidak, ini tidak masuk akal. Alina berdiri dengan susah payah. Ia mendekat. Aku tidak punya pilihan. Orang tuaku mengancam akan membunuh ayahmu jika aku tidak menyerahkanmu. Aku takut. Aku lemah. Aku memilih pergi. Aku memilih karir. Aku meninggalkan kalian. Tangisnya pecah semakin keras. Arga mundur beberapa langkah. Dunia seakan berputar. Semua yang ia yakini selama ini tiba-tiba runtuh. Jadi selama ini, ibu kandung saya adalah ibu. Alina mengangguk. Ia ingin memeluk Arga, tapi tangannya terhenti di udara, tak berani menyentuh. Aku memantau hidupmu dari jauh. Foto itu aku simpan karena aku rindu. Setiap hari aku melihat wajah ayahmu dan ibu angkatmu. Aku merasa bersalah, tapi aku terlalu takut untuk muncul. Namun malam itu, untuk pertama kalinya sejak menjadi pemimpin, ia tidak bisa tidur nyenyak. Wajah pria berseragam sopir terus muncul di benaknya. Tatapan mata yang menahan luka itu berulang kali menghantui pikirannya. Di dua tempat yang berbeda, dua hati sama-sama gelisah. Satu karena kehilangan segalanya, satu karena mulai merasa telah melakukan kesalahan besar. Dan tanpa mereka sadari, pagi berikutnya akan membawa sesuatu yang jauh lebih menyakitkan dari yang mereka bayangkan. Arga masih berdiri mematung. Kata-kata Alina terus berputar di kepalanya seperti badai. Kamu anakku. Kalimat itu terasa asing, tapi juga menakutkan. Selama ini ia percaya bahwa Busari adalah ibu kandungnya. Wanita sederhana yang mengorbankan segalanya demi dirinya. Sekarang tiba-tiba muncul sosok lain yang mengaku sebagai ibu kandungnya. Arga menarik nafas panjang. Dadanya terasa sesak. Ia memandang Alina dengan tatapan campur aduk. Kalau ibu memang ibu kandung saya, kenapa ibu pergi begitu saja? Suaranya lirih, tapi penuh luka. Alina menunduk. Bahunya bergetar. Karena aku lemah. Aku takut kehilangan segalanya. Aku takut pada orang tuaku. Aku takut pada dunia. Aku lebih memilih keselamatanku sendiri daripada darah dagingku. Kalimat itu membuat Arga menggenggam tangannya kuat-kuat. Matanya memerah. Ibu tahu rasanya hidup tanpa orang tua. Setiap malam saya menangis diam-diam. Saya iri melihat teman-teman punya keluarga lengkap. Saya iri saat melihat mereka dipeluk ibunya. Alina terisak. Ia tak sanggup menatap mata Arga. Ayah saya meninggal karena kecelakaan saat pulang dari sawah. Ibu saya jatuh sakit setelah itu. Saya berhenti sekolah. Saya kerja apa saja. Cuci motor, angkat pasir, jadi kuli bangunan. Semua demi beli obat ibu. Arga mengusap air matanya. Ibu tahu apa yang paling menyakitkan. Saat ibu saya sakit keras, dia selalu memanggil nama ibu kandung saya. Dia bilang, semoga suatu hari ibu kandungmu datang dan meminta maaf. Alina menutup mulutnya. Tangisnya pecah lebih keras. Tubuhnya gemetar. Busari, dia selalu melindungimu. Dia tidak pernah membiarkanku datang. Dia bilang, kalau aku muncul,
lukamu akan lebih dalam. Arga tertawa kecil dengan pahit. Sekarang luka itu sudah terlalu dalam, Bu. Alina mendekat pelan. Aku tidak berharap kamu langsung menerima aku. Aku hanya ingin kamu tahu kebenarannya sebelum aku mati. Kalimat itu membuat Arga terkejut. Mati? Maksud ibu apa? Alina tersenyum pahit. Aku sakit. Sudah lama. Dokter bilang waktuku tidak panjang. Itu sebabnya aku mulai mencari keberanian. Aku ingin bertemu kamu sebelum terlambat. Arga terpaku. Dadanya semakin sesak. Ia tak tahu harus marah atau iba. Jadi, ibu baru datang karena takut mati. Alina mengangguk pelan. Aku egois, aku tahu. Hening menyelimuti ruangan, hanya suara tangisan tertahan yang terdengar. Arga menatap lantai, hatinya berperang dengan perasaannya sendiri. Ada dendam, ada rindu, ada harapan yang selama ini terkubur. Aku butuh waktu. Alina mengangguk. Aku akan menunggu, selama apapun. Arga berdiri, ia mengambil tasnya. Saya pulang dulu. Di sisi lain kota, sang supir sedang membantu istrinya duduk di kursi kayu kecil. Mereka berbagi nasi sederhana. Istrinya tersenyum tipis, berusaha terlihat kuat. Ia berkata bahwa rezeki Allah tidak pernah salah alamat. Pria itu mengangguk, meski hatinya masih berat. Saat itu, ponsel lamanya bergetar. Layar menampilkan nomor yang sangat ia kenal. Nomor kantor. Tangannya membeku. Ia tidak langsung mengangkatnya. Ada rasa takut, ada luka yang belum kering. Panggilan itu berhenti. Beberapa detik kemudian, masuk pesan singkat. Isinya singkat, meminta ia datang ke kantor secepatnya. Tidak ada penjelasan, tidak ada permintaan maaf. Ia menatap layar lama. Istrinya memandang wajahnya dengan cemas. Ia hanya tersenyum kecil, mencoba menenangkan, lalu berdiri perlahan. Ia mengambil topi lamanya, topi yang kemarin ia genggam dengan tangan gemetar. Arga melangkah keluar dari gedung megah itu, dengan hati yang remuk. Langkahnya gontai. Dunia terasa sunyi, meski lalu lintas ramai. Di dalam dadanya, ribuan pertanyaan dan luka beradu tanpa henti. Wajah Alina terus terbayang. Tangisnya, pengakuannya, semua terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Di dalam bus yang membawanya pulang ke desa, Arga menatap keluar jendela. Pohon-pohon, rumah-rumah, dan jalanan berlalu begitu saja. Tapi pikirannya tertahan di masa kecilnya. Saat ia tidur beralaskan tikar, saat ia kelaparan, tapi tetap tersenyum karena ibunya selalu berkata, "Sabar ya nak, Allah tidak pernah tidur." Air mata Arga jatuh tanpa ia sadari. "Ibu," bisiknya lirih. Ia teringat wajah Bu Sari yang semakin hari semakin pucat karena sakit. Nafasnya yang sering terengah, batuknya yang tak kunjung sembuh. Hatinya diliputi rasa bersalah. Ia merasa seperti pengkhianat karena sempat percaya bahwa ibu kandungnya adalah orang lain. Sesampainya di desa, Arga berjalan cepat menuju rumah kayu kecil mereka. Rumah yang dindingnya sudah mulai lapuk, atapnya bocor di sana-sini. Namun rumah itu adalah surga baginya. Ia membuka pintu. "Ibu?" Bu Sari terbaring di atas kasur tipis. Wajahnya pucat, matanya terpejam, nafasnya lemah. Arga langsung berlari menghampiri. "Ibu?" Bu Sari membuka mata perlahan. Senyum tipis muncul di bibirnya. "Kamu pulang cepat hari ini, nak?" Arga menggenggam tangan ibunya erat. Tangannya kasar, penuh kapalan. Tangan yang membesarkannya sejak kecil. "Ibu lagi sakit ya?" Bu Sari mengangguk pelan. "Sedikit saja, nanti juga sembuh." Arga tahu itu bohong. Ibunya selalu bilang begitu setiap kali kondisinya memburuk. "Bu, saya mau tanya." Bu Sari menatap Arga penuh kasih. "Tanya apa, nak?" Arga menelan ludah. Dadanya bergetar. "Ibu kenal Alina?" Wajah Bu Sari langsung berubah. Senyum tipisnya memudar. Tangannya gemetar. "Siapa yang bilang begitu?"
Arga menarik nafas. Saya ketemu dia hari ini. Bu Sari memejamkan mata. Air mata mengalir pelan. Dia bilang apa? Arga menatap ibunya dalam-dalam. Dia bilang, dia ibu kandung saya. Tangis Bu Sari pecah. Ia mencoba bangun, tapi tubuhnya terlalu lemah. Arga segera memeluknya. Maafkan ibu, nak. Bu Sari terisak. Ibu bukan mau bohong. Ibu cuma takut kamu terluka. Arga memeluk ibunya semakin erat. Kenapa ibu sembunyikan ini? Bu Sari mengusap rambut Arga. Karena ibu tahu, suatu hari kebenaran ini akan menghancurkan hatimu. Ibu ingin kamu bahagia, meski tanpa tahu asal-usulmu. Air mata Arga jatuh di bahu ibunya. Ibu tidak pernah salah. Ibu yang membesarkan saya. Ibu yang ada di samping saya setiap saya jatuh. Bu Sari tersenyum lemah. Itu sudah cukup buat ibu. Arga menangis dalam pelukan ibunya. Di saat yang sama, ia sadar bahwa darah memang mengalir di tubuhnya. Tapi cintalah yang membuat seseorang layak disebut ibu. Di dalam rumah kecil itu, dua hati yang saling mencintai berpelukan. Namun di luar sana, takdir sedang menyiapkan badai yang lebih besar. Malam itu, hujan turun deras. Angin meniup atap rumah kayu hingga berbunyi keras. Arga duduk di samping kasur ibunya sambil memegang tangan Bu Sari erat-erat. Nafas ibunya terdengar semakin berat. Sesekali ia batuk keras hingga tubuhnya bergetar. Arga mengusap punggung ibunya pelan. Ibu, jangan banyak bicara, istirahat saja. Bu Sari menggeleng lemah. Tidak, nak, ibu ingin bicara sekarang, takut nanti tidak sempat. Kalimat itu membuat hati Arga terasa seperti ditusuk. Air matanya kembali mengalir. Jangan bicara begitu, Bu. Bu Sari tersenyum tipis. Nak, dengarkan ibu baik-baik. Arga mengangguk sambil menahan tangis. Dulu waktu kamu masih bayi, ibumu yang melahirkan kamu datang ke rumah ibu. Dia menangis berlutut. Dia bilang hidupnya terancam. Orang tuanya ingin mengambil kamu dan menghilangkan ayahmu. Arga terdiam. Dia memohon agar ibu merawat kamu. Dia titipkan kamu dengan tangan gemetar. Dia bilang suatu hari akan kembali, tapi hari itu tidak pernah datang. Bu Sari terisak. Ibu tahu dia menderita, tapi ibu juga tahu dia memilih pergi. Dan pilihan itu melukai kamu. Arga memegang tangan ibunya lebih erat. Ibu tidak pernah menyesal merawat kamu. Dari hari pertama sampai sekarang, kamu adalah anak ibu. Darah mungkin berbeda, tapi cinta ibu tidak pernah berubah. Tangis Arga pecah. Saya janji, Bu, saya akan rawat ibu sampai sembuh. Bu Sari menggeleng pelan. Kalau suatu hari ibu pergi duluan, kamu jangan membenci ibumu yang melahirkan kamu. Dia juga korban keadaan. Arga menutup wajahnya, bahunya bergetar. Ibu jangan bicara begitu. Bu Sari menarik nafas panjang. Nak, dengarkan ibu. Kalau dia datang lagi, jangan tolak dia sepenuhnya. Buka sedikit pintu hatimu. Ibu tidak ingin kamu hidup dengan dendam. Arga mengangguk lemah, meski hatinya masih penuh luka. Hujan semakin deras. Petir menyambar di kejauhan. Bu Sari tiba-tiba batuk keras, hingga wajahnya memucat. Arga panik. Bu. Bu Sari memegang dada. Ambilkan air. Arga berlari mengambil air. Saat kembali, Bu Sari sudah terkulai lemah. Arga mengguncang tubuh ibunya. Ibu. Bu Sari membuka mata perlahan. Nak, ibu sayang kamu. Itu kalimat terakhir yang keluar dari bibirnya. Tangan Bu Sari terlepas dari genggaman Arga. Nafasnya berhenti. Arga menjerit. Ibu,
Ia memeluk tubuh ibunya erat-erat. Tangisnya pecah tak terbendung. Di tengah hujan dan petir, Arga kehilangan satu-satunya orang yang ia miliki di dunia ini. Di dalam rumah kecil itu, Arga bersujud sambil menangis. Ya Allah, jangan ambil ibu saya. Namun semuanya sudah terlambat. Bu Sari telah pergi untuk selamanya, meninggalkan Arga dalam kesepian yang paling dalam. Di malam penuh duka itu, Arga belum tahu bahwa kepergian Bu Sari akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Pagi itu, langit masih kelabu. Hujan semalam menyisakan lumpur di jalan desa. Arga berdiri di samping liang lahat, sambil menatap tubuh ibunya yang sudah terbungkus kain kafan putih. Tangannya gemetar, matanya sembab. Sejak semalam, ia belum berhenti menangis. Hatinya seperti tercabut dari dadanya. Warga desa berkumpul. Mereka ikut bersedih. Bu Sari dikenal sebagai wanita baik hati, selalu menolong meski hidupnya sendiri serba kekurangan. Banyak yang tak menyangka ia pergi secepat ini. Arga menurunkan tubuh ibunya ke liang lahat dengan tangan sendiri. Ia ingin menjadi orang terakhir yang menyentuh ibunya. Tanah mulai ditimbun perlahan. Setiap sekop tanah yang jatuh terasa seperti menghantam jantung Arga. Selamat jalan, Bu, bisiknya lirih. Setelah pemakaman selesai, warga satu persatu pulang. Arga masih duduk di samping makam. Ia menatap nisan sederhana tanpa nama mewah. Hanya tertulis, Bu Sari, ibu tercinta. Arga bersujud di tanah. Ya Allah, jaga ibu saya di sana. Ampuni dosanya. Terima dia di sisimu. Angin berhembus pelan. Daun-daun kering bergerak. Suasana terasa sepi dan dingin. Arga belum ingin pulang. Rumahnya kini terasa kosong. Tidak ada lagi suara batuk ibunya. Tidak ada lagi senyum lembut yang menyambutnya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Arga menoleh. Dari kejauhan, ia melihat seorang wanita berpakaian hitam datang bersama seorang supir. Wajah itu langsung ia kenali. Alina. Jantung Arga berdetak kencang. Tangannya mengepal. Emosi yang ia tahan kembali muncul. Alina mendekat perlahan. Matanya sembab. Wajahnya pucat. Ia menatap makam itu dengan mata berkaca-kaca. Jadi, ini makamnya. Suara Alina bergetar. Arga berdiri. Ibu datang terlambat. Alina menutup mulutnya. Tangisnya pecah. Aku baru dapat kabar tadi pagi. Arga menatapnya dingin. Ibu tahu apa kata terakhir ibu saya? Dia minta saya tidak membenci ibu. Alina terisak semakin keras. Dia wanita baik. Lebih baik dari aku. Arga menahan amarahnya. Ibu tahu betapa saya menderita. Tapi ibu baru datang sekarang. Alina berlutut di depan makam Bu Sari. Maafkan aku. Maafkan aku. Ia menempelkan keningnya ke tanah. Tangisnya pecah tanpa malu. Arga melihat itu dengan perasaan campur aduk. Ada iba, ada marah, ada rindu yang tak mau diakui. Aku ingin bertanggung jawab sekarang. Alina menatap Arga. Aku ingin kamu tinggal denganku. Aku ingin mengganti semua yang hilang. Arga tersenyum pahit. Tidak ada yang bisa diganti. Ibu saya tidak bisa hidup lagi. Alina terdiam. Dadanya sesak. Aku tahu. Tapi izinkan aku menebus dosaku. Arga memandang makam ibunya. Saya belum siap. Alina mengangguk. Aku akan menunggu. Seperti janjiku. Angin kembali berhembus. Daun-daun berguguran. Arga berdiri memandangi makam itu lama. Alina ikut berdiri di sampingnya. Dua manusia berdiri di depan satu makam yang menjadi saksi cinta dan pengorbanan yang tak pernah diminta.
Di dalam hati Arga, badai semakin besar. Ia belum tahu keputusan apa yang akan ia ambil. Tapi ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Pagi itu, langit masih kelabu. Hujan semalam menyisakan lumpur di jalan desa. Arga berdiri di samping liang lahat, sambil menatap tubuh ibunya yang sudah terbungkus kain kafan putih. Tangannya gemetar, matanya sembab. Sejak semalam, ia belum berhenti menangis. Hatinya seperti tercabut dari dadanya. Warga desa berkumpul. Mereka ikut bersedih. Bu Sari dikenal sebagai wanita baik hati. Selalu menolong meski hidupnya sendiri serba kekurangan. Banyak yang tak menyangka ia pergi secepat ini. Arga menurunkan tubuh ibunya ke liang lahat dengan tangan sendiri. Ia ingin menjadi orang terakhir yang menyentuh ibunya. Tanah mulai ditimbun perlahan. Setiap sekop tanah yang jatuh terasa seperti menghantam jantung Arga. "Selamat jalan, Bu," bisiknya lirih. Setelah pemakaman selesai, warga satu persatu pulang. Arga masih duduk di samping makam. Ia menatap nisan sederhana tanpa nama mewah. Hanya tertulis, Bu Sari, Ibu tercinta. Arga bersujud di tanah. Ya Allah, jaga ibu saya di sana. Ampuni dosanya. Terima dia di sisimu. Angin berhembus pelan. Daun-daun kering bergerak. Suasana terasa sepi dan dingin. Arga belum ingin pulang. Rumahnya kini terasa kosong. Tidak ada lagi suara batuk ibunya. Tidak ada lagi senyum lembut yang menyambutnya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Arga menoleh. Dari kejauhan, ia melihat seorang wanita berpakaian hitam datang bersama seorang supir. Wajah itu langsung ia kenali. Alina. Jantung Arga berdetak kencang. Tangannya mengepal. Emosi yang ia tahan kembali muncul. Alina mendekat perlahan. Matanya sembab. Wajahnya pucat. Ia menatap makam itu dengan mata berkaca-kaca. Jadi, ini makamnya. Suara Alina bergetar. Arga berdiri. Ibu datang terlambat. Alina menutup mulutnya. Tangisnya pecah. Aku baru dapat kabar tadi pagi. Arga menatapnya dingin. Ibu tahu apa kata terakhir ibu saya? Dia minta saya tidak membenci ibu. Alina terisak semakin keras. Dia wanita baik. Lebih baik dari aku. Arga menahan amarahnya. Ibu tahu betapa saya menderita. Tapi ibu baru datang sekarang. Alina berlutut di depan makam Bu Sari. Maafkan aku. Maafkan aku. Ia menempelkan keningnya ke tanah. Tangisnya pecah tanpa malu. Arga melihat itu dengan perasaan campur aduk. Ada iba, ada marah, ada rindu yang tak mau diakui. Aku ingin bertanggung jawab sekarang. Alina menatap Arga. Aku ingin kamu tinggal denganku. Aku ingin mengganti semua yang hilang. Arga tersenyum pahit. Tidak ada yang bisa diganti. Ibu saya tidak bisa hidup lagi. Alina terdiam. Dadanya sesak. Aku tahu, tapi izinkan aku menebus dosaku. Arga memandang makam ibunya. Saya belum siap. Alina mengangguk. Aku akan menunggu, seperti janjiku. Angin kembali berhembus. Daun-daun berguguran. Arga berdiri memandangi makam itu lama. Alina ikut berdiri di sampingnya. Dua manusia berdiri di depan satu makam yang menjadi saksi cinta dan pengorbanan yang tak pernah diminta. Di dalam hati Arga, badai semakin besar. Ia belum tahu keputusan apa yang akan ia ambil. Tapi ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Arga berjalan menjauh dari makam dengan langkah berat. Alina mengikutinya dari belakang. Keduanya terdiam. Tidak ada yang berani memulai pembicaraan. Suara langkah mereka di atas tanah basah terdengar jelas di tengah sepinya desa.
Sesampainya di depan rumah kayu, Arga berhenti. Ia menatap pintu yang setengah terbuka. Rumah itu kini benar-benar kosong. Tidak ada lagi suara ibunya memanggil. Tidak ada lagi aroma masakan sederhana yang selalu ia rindukan sepulang kerja. Alina berdiri di belakangnya. Aku tahu ini sulit, tapi izinkan aku bicara. Arga tidak menoleh. Silahkan. Alina menarik nafas panjang. Kamu tidak bisa terus hidup seperti ini. Rumah ini sudah hampir roboh. Kamu sendirian sekarang. Arga tersenyum pahit. Saya sudah terbiasa sendiri. Alina mendekat. Aku ingin kamu ikut denganku ke kota. Tinggal di rumahku. Aku akan membiayai hidupmu. Aku ingin kamu sekolah lagi. Aku ingin kamu punya masa depan yang lebih baik. Arga akhirnya menoleh. Matanya memerah. Ibu pikir semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Alina terdiam. Bukan begitu maksudku. Aku hanya ingin memperbaiki kesalahan. Arga tertawa kecil. Kesalahan ibu terlalu besar untuk ditebus dengan uang. Alina menunduk. Aku tahu. Tapi tolong beri aku kesempatan. Arga memandang rumahnya. Ini satu-satunya tempat yang ibu saya tinggalkan untuk saya. Alina berjalan mendekat ke rumah. Ia menyentuh dinding kayu yang lapuk. Aku akan perbaiki rumah ini, kalau kamu mau. Tapi, tetap ikut denganku ke kota. Kita bisa sering pulang ke sini. Arga menggeleng. Saya tidak mau meninggalkan desa ini. Alina menggenggam tangan Arga. Sentuhannya hangat, tapi Arga langsung menarik tangannya. Jangan sentuh saya dulu. Alina menahan tangis. Aku hanya ingin kamu merasakan bagaimana rasanya punya ibu yang bisa memelukmu. Arga menatapnya tajam. Saya sudah punya ibu, walau sekarang beliau sudah pergi. Kalimat itu membuat Alina tersentak. Ia tahu, posisinya di hati Arga masih sangat jauh. Aku tidak akan memaksamu sekarang, tapi aku tidak akan pergi lagi. Arga menghela nafas. Kalau ibu benar-benar menyesal, buktikan. Jangan hanya dengan kata-kata. Alina mengangguk. Aku akan buktikan. Mereka berdiri dalam diam. Angin sore berhembus pelan. Langit mulai memerah. Arga masuk ke dalam rumah. Alina berdiri di luar. Ia tahu perjalanan untuk mendapatkan hati anaknya tidak akan mudah. Di dalam rumah yang sepi, Arga duduk di kasur ibunya. Ia memeluk bantal sambil menangis. Di luar, Alina bersandar di mobilnya. Tangisnya juga pecah. Dua hati yang terikat darah sama-sama terluka, tapi belum ada yang berani menyembuhkan. Hari-hari berlalu dengan sunyi. Arga menjalani hidupnya sendirian di rumah kayu itu. Pagi, ia bangun tanpa ada suara ibu yang menyuruhnya sarapan. Siang, ia makan seadanya. Malam, ia tidur dengan mata sembab karena menangis diam-diam. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada Bu Sari. Gelas yang biasa dipakai ibunya. Kursi tempat ibunya duduk menjahit. Semua terasa menusuk hati. Arga tetap bekerja serabutan di desa. Ia mencuci motor, membantu panen, mengangkat pasir. Semua ia lakukan tanpa semangat. Senyumnya kini jarang terlihat. Orang-orang desa mencoba menghiburnya, tapi luka di hatinya terlalu dalam untuk sembuh cepat. Di sisi lain, Alina tidak pernah benar-benar pergi. Ia menyewa rumah kecil di desa. Diam-diam ia mengamati Arga dari jauh. Setiap pagi ia melihat Arga berangkat kerja. Setiap sore ia melihat Arga pulang dengan tubuh lelah. Hatinya perih. Inilah kehidupan yang seharusnya ia jalani bersama anaknya sejak dulu. Suatu sore, hujan turun tiba-tiba. Arga pulang dengan tubuh basah kuyup. Ia batuk keras. Di depan rumah, ia melihat seseorang berdiri membawa payung. Alina, kenapa ibu di sini? Alina mendekat. Kamu kehujanan. Aku takut kamu sakit. Arga menghela nafas.
Saya baik-baik saja. Alina membuka payungnya. Masuklah dulu, aku buatkan teh hangat. Arga ragu, tapi akhirnya masuk ke rumah. Alina mengikuti. Ia melihat sekeliling rumah itu dengan mata berkaca-kaca. Kamu hidup sendirian seperti ini. Arga menuangkan air panas. Sudah biasa. Alina memandangnya sedih. Aku ingin bantu. Setidaknya biar kamu tidak sendirian. Arga terdiam. Kalau ibu mau bantu, bantu saya perbaiki rumah ini. Atapnya bocor. Alina tersenyum kecil. Aku akan lakukan besok. Arga menatapnya heran. Benar. Alina mengangguk. Aku serius. Keesokan harinya, Alina datang membawa tukang. Mereka memperbaiki atap rumah. Warga desa terkejut melihat CEO kota itu memanjat tangga sambil membantu. Tangannya kotor, bajunya berdebu, tapi ia tersenyum. Arga memandang itu dari jauh. Ada perasaan aneh di dadanya. Ia tidak ingin berharap, tapi hatinya mulai goyah. Malam itu, hujan turun lagi, tapi atap rumah tidak bocor. Arga menatap langit-langit rumah sambil tersenyum kecil. Terima kasih, Bu. Alina berdiri di pintu. Sama-sama. Untuk pertama kalinya sejak lama, mereka berbicara tanpa pertengkaran. Tapi di balik itu, luka lama masih bersemayam di hati Arga. Ia belum siap memaafkan. Ia hanya mulai menerima kehadiran wanita yang melahirkannya itu. Namun takdir belum selesai menguji mereka. Sebuah rahasia lain perlahan akan muncul dan mengguncang hati Arga lebih dalam dari sebelumnya. Pagi itu Arga bangun lebih awal. Udara desa terasa dingin. Ia menyapu halaman rumah sambil menatap langit yang masih pucat. Semalam ia tidur lebih nyenyak. Atap yang tidak bocor membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Meski tetap sepi, rumah itu tidak lagi terasa terlalu menyedihkan. Saat sedang menyapu, Arga melihat Alina datang berjalan kaki. Tidak ada mobil mewah, tidak ada sopir. Ia membawa tas kecil di tangannya. Ibu, kenapa jalan kaki? Alina tersenyum kecil. Aku ingin merasakan hidup seperti kamu. Arga tidak menjawab. Ia melanjutkan menyapu. Alina berdiri canggung di sampingnya. Aku boleh masuk? Arga mengangguk. Di dalam rumah, Alina duduk di kursi kayu tua. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya. Aku menemukan ini semalam, di gudang rumah lamaku. Arga menatap amplop itu. Apa itu? Alina menarik nafas panjang. Surat dari ayahmu. Jantung Arga langsung berdegup kencang. Surat? Alina mengangguk. Ayahmu menulis ini setelah aku dipisahkan darinya. Aku tidak pernah berani membukanya. Aku simpan puluhan tahun. Tangannya gemetar saat menyerahkan amplop itu. Arga ragu mengambilnya. Tangannya ikut gemetar. Kenapa baru sekarang ibu kasih? Karena aku takut, tapi kamu berhak tahu. Arga membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada selembar kertas yang sudah menguning, tulisan tangan yang sedikit pudar. Arga membaca dalam hati, matanya mulai berkaca-kaca. Alina, kalau kamu baca surat ini, berarti aku sudah tidak ada di sampingmu. Aku tidak tahu apakah kita masih bersama atau sudah dipisahkan dunia. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Aku tahu orang tuamu membenciku karena aku miskin. Tapi aku tidak pernah berniat menyakiti kamu. Kalau kamu melahirkan anak kita, tolong jaga dia. Jangan biarkan dia merasakan hidup tanpa orang tua. Kalau suatu hari aku mati, aku titip anak itu padamu. Jangan pernah bilang dia anak yang tidak diinginkan. Karena bagi aku, dia adalah anugerah terindah dari Allah. Aku siap hidup susah demi kamu dan anak kita. Salam rindu, Raka. Air mata Arga jatuh di kertas itu. Tangannya gemetar, nafasnya berat. Surat itu terasa seperti suara ayahnya yang hidup kembali setelah sekian lama. Alina menunduk, tangisnya jatuh. Ayahmu pria yang sangat baik, aku yang terlalu pengecut.
Arga menggenggam surat itu erat. Ayah saya tidak pernah tahu kalau ibu meninggalkan dia. Alina mengangguk. Dia mencari aku berbulan-bulan, sampai akhirnya menyerah. Arga mengusap wajahnya. Saya ingin lihat makam ayah saya. Alina terkejut. Sekarang, Arga mengangguk. Alina berdiri cepat. Ayo, mereka berjalan menuju pemakaman desa. Langkah mereka pelan. Arga membawa surat itu di dadanya. Hatinya terasa campur aduk. Sedih, marah, rindu, semua bercampur. Sesampainya di makam ayahnya, Saya ingin lihat makam ayah saya. Alina terkejut. Sekarang, Arga mengangguk. Alina berdiri cepat. Ayo, mereka berjalan menuju pemakaman desa. Langkah mereka pelan. Arga membawa surat itu di dadanya. Hatinya terasa campur aduk. Sedih, marah, rindu, semua bercampur. Sesampainya di makam ayahnya, Arga berlutut. Ia menyentuh nisan sederhana itu. Ayah, saya sudah besar sekarang. Air matanya jatuh. Maaf, saya tidak sempat pamit waktu ayah pergi. Alina berdiri di belakangnya. Tangisnya pecah. Maafkan aku, Raka. Angin berhembus pelan. Daun-daun kering bergerak. Arga menatap nisan itu lama. Di dadanya ada luka lama yang kembali terbuka. Tapi juga ada kebenaran yang akhirnya terungkap. Di tempat itu, masa lalu dan masa kini bertemu. Dan Arga mulai menyadari bahwa hidupnya ternyata jauh lebih rumit dari yang ia kira. Setelah dari makam ayahnya, Arga berjalan pulang dengan langkah berat. Surat di tangannya terasa semakin berat, seperti memikul seluruh masa lalu yang baru saja terbuka. Alina berjalan di belakangnya tanpa bicara. Keduanya tenggelam dalam pikiran masing-masing. Sesampainya di rumah, Arga duduk di kursi kayu sambil menatap lantai. Ia memejamkan mata. Nafasnya berat. Bu, saya mau tanya. Alina menoleh. Tanya apa? Kenapa ibu tidak pernah datang setelah ayah meninggal? Alina menunduk. Karena aku sudah menikah waktu itu. Dijodohkan. Aku takut rahasiaku terbongkar. Aku takut kehilangan segalanya lagi. Arga tersenyum pahit. Jadi ibu memilih hidup nyaman dan melupakan saya. Alina mengangguk pelan. Aku pengecut. Aku tahu. Hening kembali menyelimuti ruangan. Arga berdiri. Saya sudah berpikir. Alina menatapnya tegang. Tentang apa? Saya mau ikut ibu ke kota. Alina terkejut. Matanya membesar. Benarkah? Arga mengangguk. Tapi bukan untuk hidup enak. Saya ingin sekolah lagi. Saya ingin kerja. Saya tidak mau jadi beban ibu. Alina langsung memeluk Arga. Tangisnya pecah. Terima kasih. Terima kasih sudah beri aku kesempatan. Arga kaku. Ia belum membalas pelukan itu. Tapi ia tidak menolak. Aku pengecut. Aku tahu. Hening kembali menyelimuti ruangan. Arga berdiri. Saya sudah berpikir. Alina menatapnya tegang. Tentang apa? Saya mau ikut ibu ke kota. Alina terkejut. Matanya membesar. Benarkah? Arga mengangguk. Tapi bukan untuk hidup enak. Saya ingin sekolah lagi. Saya ingin kerja. Saya tidak mau jadi beban ibu. Alina langsung memeluk Arga. Tangisnya pecah. Terima kasih. Terima kasih sudah beri aku kesempatan. Arga kaku. Ia belum membalas pelukan itu. Tapi ia tidak menolak. Namun, kabar itu cepat menyebar di desa. Warga mulai bergosip. Mereka heran melihat Arga yang selama ini hidup sederhana, tiba-tiba akan pergi bersama wanita kaya. Di warung kopi, orang-orang berbisik. Arga anak miskin itu mau jadi orang kota, pasti karena uang.
Ibunya yang dulu titipkan dia, sekarang baru datang pas sudah kaya. Kata-kata itu sampai ke telinga Arga. Dadanya sesak, tapi ia memilih diam. Malam sebelum berangkat, Arga duduk di depan rumah. Ia memandang langit penuh bintang. "Ibu," bisiknya lirih. "Saya pergi bukan karena uang. Saya ingin jadi orang yang ibu banggakan." Air matanya jatuh. Di dalam rumah, Alina mengemasi barang Arga. Ia berhenti sejenak. Ia memeluk baju lusuh Arga sambil menangis. Ia sadar anaknya tumbuh tanpa dirinya, dan ia tidak bisa mengulang waktu. Pagi itu, mobil Alina berhenti di depan rumah kayu. Warga berkumpul. Arga menyalami satu persatu. Banyak yang menatap dengan heran. Ada yang mendoakan, ada yang mencibir. Arga menoleh ke rumah kecil itu untuk terakhir kali. "Terima kasih sudah melindungi saya." Ia masuk ke mobil. Mesin menyala. Mobil perlahan berjalan meninggalkan desa. Arga menatap ke belakang, sampai rumah itu tak terlihat lagi. Di dalam mobil, Alina menatap Arga. "Mulai sekarang, kamu tidak sendiri." Arga menatap ke depan. "Saya masih belajar, Bu." Perjalanan itu menjadi awal hidup baru bagi Arga. Tapi ia belum tahu, kota menyimpan ujian yang jauh lebih kejam daripada desa. Mobil melaju di jalan tol. Arga menatap keluar jendela. Gedung-gedung tinggi menjulang. Lampu kota menyilaukan mata. Hatinya terasa asing. Ia seperti anak kecil yang tersesat di dunia raksasa. Semua tampak besar, cepat, dan dingin. Alina memperhatikan Arga diam-diam. "Kamu capek?" Arga menggeleng. "Tidak, saya cuma kagum." Alina tersenyum kecil. "Ini dunia yang dulu ibu pilih. Dunia yang membuat ibu kehilangan kamu." Arga terdiam. Ia tidak menjawab. Sesampainya di rumah Alina, Arga tertegun. Rumah itu sangat besar, halamannya luas. Ada taman dengan bunga warna-warni. Lampu-lampu cantik menyala. Ia merasa seperti masuk ke negeri dongeng. Alina membuka pintu. "Masuklah, ini rumah kita sekarang." Arga melangkah pelan. Lantai marmer dingin di telapak kakinya. Di dinding tergantung lukisan mahal. Di sudut ruangan ada piano besar. Ia tidak pernah melihat benda semewah ini sebelumnya. Seorang asisten rumah tangga datang menyambut. "Selamat datang, Bu." Lalu menatap Arga. "Ini siapa, Bu?" Alina tersenyum. "Anakku." Kata itu membuat Arga terdiam. Jantungnya berdegup keras. Ia belum terbiasa mendengar itu. Malam itu Arga disiapkan kamar besar. Ada tempat tidur empuk, selimut tebal, lemari penuh baju baru. Ia duduk di tepi ranjang, bingung. "Kenapa ibu siapkan semua ini?" Alina berdiri di pintu. "Aku ingin kamu nyaman." Arga menunduk. "Saya takut terbiasa." Alina mendekat. "Kamu tidak perlu takut hidup lebih baik. Kamu pantas." Arga tidak menjawab. Ia memandang kasur empuk itu. Air matanya jatuh. Ia teringat tidur di tikar bersama Bu Sari. Ia merasa bersalah. Malam itu, Arga sulit tidur. Ia menatap langit-langit kamar. Hatinya terasa kosong. Kaya atau miskin, tidak mengubah rindunya pada ibunya. Beberapa hari kemudian, Alina mengantar Arga mendaftar sekolah paket. Ia ingin Arga melanjutkan pendidikan yang dulu terputus. Di ruang pendaftaran, Arga duduk canggung. Orang-orang menatapnya dari ujung kaki sampai kepala. Bajunya masih sederhana. Seorang siswa berbisik, "Itu anak baru. Kayaknya orang desa." Arga mendengarnya. Dadanya sesak. Ia ingin pulang. Alina menggenggam tangannya. "Jangan dengarkan mereka." Arga mengangguk. Hari pertama sekolah, Arga duduk di pojok kelas.
Ia memperhatikan teman-temannya yang berpakaian rapi. Mereka bicara tentang ponsel mahal, liburan ke luar negeri. Semua terasa asing. Saat istirahat, Arga makan bekal yang disiapkan Alina. Tiba-tiba seseorang menabrak mejanya. Maaf. Seorang pria tampan berpakaian mahal berdiri di depannya. Namanya Dion. Ia menatap Arga dengan senyum sinis. "Kamu anaknya Bu Alina ya?" Arga mengangguk. "Katanya kamu dulu miskin ya?" Arga terdiam. "Sekarang enak dong, tinggal numpang hidup mewah." Kata-kata itu seperti pisau. Arga mengepalkan tangan. "Saya tidak numpang." Dion tertawa kecil. "Santai saja, aku cuma bercanda." Lalu ia pergi. Teman-temannya ikut tertawa. Arga menunduk. Air matanya hampir jatuh. Ia sadar, dunia kota tidak ramah. Dan ini baru awal. Di luar kelas, Alina menunggu. Ia melihat wajah Arga murung. Ada apa? Arga tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Tapi di dalam hatinya, ia merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Hari-hari Arga di sekolah paket tidak pernah benar-benar mudah. Setiap pagi, ia berangkat dengan seragam sederhana. Rambutnya rapi, sepatunya bersih meski sudah usang. Ia selalu datang lebih awal dan duduk di bangku paling belakang. Beberapa teman menatapnya dengan heran. Ada yang berbisik-bisik, ada yang sengaja tertawa saat ia lewat. Itu anak desa yang sekarang hidup enak, pasti cuma numpang nama ibunya. Arga mendengarnya, tapi ia memilih diam. Ia menunduk, fokus pada buku pelajaran. Ia ingat pesan Bu Sari, jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Suatu hari saat pelajaran berlangsung, guru meminta Arga maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal. Arga berdiri, tangannya sedikit gemetar. Ia melangkah ke papan tulis. Semua mata menatapnya. Ia mengerjakan soal dengan perlahan. Ia berpikir keras. Meski lama, jawabannya benar. Kelas hening. Guru tersenyum. "Bagus Arga, kamu pintar." Kata itu membuat beberapa murid terkejut. Dion mendecak kesal. "Halah, sok pintar." Saat istirahat, Arga duduk sendiri. Ia membuka bekalnya. Tiba-tiba, Dion datang bersama dua temannya. "Hei, anak desa." Arga menatapnya. "Ada apa?" Dion duduk di depannya. "Katanya kamu pintar." Tapi pintar saja tidak cukup. Di sini yang penting itu koneksi. Arga tidak mengerti. Maksudnya, Dion tersenyum sinis. "Ibumu itu CEO besar. Kamu enak, semua bisa dibeli." Arga mengepalkan tangan. "Saya tidak mau pakai uang ibu." Dion tertawa keras. "Jangan munafik. Kalau tidak pakai uang ibumu, kamu masih jadi kuli di desa." Kata-kata itu menusuk. Arga berdiri. "Tolong jaga mulutmu." Dion ikut berdiri. "Berani kamu." Suasana tegang. Beberapa murid menonton. Ada yang merekam dengan ponsel. Tiba-tiba guru datang. "Ada apa ini?" Dion langsung berubah sikap. "Tidak apa-apa, Pak. Kami cuma bercanda." Guru menatap mereka tajam. "Kalau ada masalah, selesaikan baik-baik. Jangan buat keributan." Dion tersenyum sinis ke Arga, lalu pergi. Arga duduk kembali. Tangannya gemetar. Ia menahan air mata. Ia merasa kecil. Dunia kota terasa kejam. Malam itu, Arga puram dengan wajah murung. Alina menyambutnya. "Kamu kenapa?" Arga menggeleng. "Tidak apa-apa." Alina tahu anaknya bohong, tapi ia tidak memaksa. Ia hanya memeluk Arga pelan. "Kalau ada apa-apa, bilang ke ibu." Arga memejamkan mata. Tangisnya tertahan. Di dalam hatinya, ia berjanji. Ia tidak akan menyerah. Ia tidak mau kembali jadi anak miskin yang dipandang rendah. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa sukses tanpa bergantung pada ibunya. Namun ia belum tahu, ujian yang lebih berat sedang menunggunya di depan. Hari itu sekolah mendadak gaduh.
Sejak pagi, murid-murid berbisik sambil menatap Arga. Ada yang tertawa kecil, ada yang memandang dengan sinis. Arga merasa ada yang tidak beres. Saat masuk kelas, Dion berdiri sambil tersenyum licik. "Hei semua, tahu tidak, anak desa ini katanya nyolong uang sekolah." Kelas langsung ribut. "Apa? Serius?" Arga terkejut. "Apa maksud kamu?" Dion mengangkat ponselnya. Ia memperlihatkan foto sebuah dompet yang terbuka. "Ini dompet Pak Guru, katanya hilang tadi pagi, dan ada yang lihat kamu di ruang guru." Arga membelalak. "Saya cuma disuruh ambil spidol." Murid-murid mulai berbisit. Pasti dia yang ambil. Orang miskin mana tahan lihat uang banyak. Kata-kata itu menghantam Arga seperti palu. Dadanya sesak. "Tidak, Pak, saya tidak ambil apa-apa." Tiba-tiba wali kelas masuk. "Ada apa ini?" Dion langsung bicara. "Pak, dompet Bapak hilang. Kami curiga Arga yang ambil. Dia tadi ke ruang guru." Arga menatap gurunya dengan mata berkaca-kaca. "Pak, saya tidak melakukan itu." Guru menatap Arga ragu. "Arga, ikut saya ke ruang guru." Semua mata menatap Arga. Ia berjalan dengan langkah gemetar. Di ruang guru, kepala sekolah sudah menunggu. "Kamu dituduh mencuri." Arga menggeleng. "Tidak, Pak. Demi Allah, saya tidak ambil apa-apa." Kepala sekolah membuka tas Arga. Di dalamnya ada dompet itu. Arga terkejut. "Itu bukan punya saya." Tangisnya pecah. "Seseorang menjebak saya." Guru-guru saling pandang. Kepala sekolah menghela nafas. "Kita akan panggil orang tuamu." Arga pucat. "Orang tua saya?" Alina datang 1 jam kemudian. Wajahnya tegang. Ia menatap Arga. "Apa yang terjadi?" Arga menangis. "Saya tidak mencuri, Bu. Saya dijebak." Alina menatap para guru dengan tegas. "Anak saya tidak mungkin mencuri." Kepala sekolah menjelaskan. "Barang bukti ada di tasnya." Alina menatap Arga. "Siapa yang terakhir menyentuh tasmu?" Arga teringat. "Dion, dia duduk di belakang saya." Alina langsung menatap Dion yang dipanggil masuk. "Kamu menuduh Arga, apa buktimu?" Dion gugup. "Saya cuma dengar dari teman." Alina mendekat dengan tatapan tajam. "Kamu taruh dompet itu di tas Arga ya?" Dion berkeringat. "Tidak, Bu." Alina mengeluarkan rekaman CCTV dari ponselnya. "Ini rekaman lorong sekolah. Kamu terlihat memasukkan sesuatu ke tas Arga." Dion terdiam, wajahnya pucat. Guru-guru kaget. Kepala sekolah langsung berdiri. "Dion, kamu mau jelaskan?" Dion menangis. "Saya cuma iri. Dia anak miskin tapi sekarang hidup enak." Kepala sekolah menggeleng kecewa. "Kamu diskors." Dion dibawa keluar. Arga terduduk lemas. Tangisnya pecah. Alina memeluknya erat. "Maafkan Ibu. Ibu tidak tahu kamu menderita seperti ini." Arga menangis di bahunya. "Saya cuma ingin belajar, Bu." Alina menatap kepala sekolah. "Anak saya tetap lanjut sekolah di sini." Kepala sekolah mengangguk. "Tentu, kami minta maaf." Kabar itu menyebar cepat. Murid-murid yang dulu mencibir kini menunduk malu. Tapi luka di hati Arga sudah terlanjur dalam. Ia pulang dengan langkah berat. Di dalam hatinya, ia sadar dunia memang kejam, tapi ia tidak boleh kalah. Sejak kejadian fitnah itu, suasana sekolah berubah. Murid-murid yang dulu memandang rendah Arga, kini mulai menjaga jarak. Ada yang malu menatapnya, ada yang diam-diam meminta maaf. Tapi Arga tidak membalas dengan dendam. Ia memilih fokus belajar. Setiap hari Arga datang paling pagi. Ia duduk di bangku depan. Ia mencatat semua pelajaran dengan rapi. Jika tidak mengerti, ia bertanya. Ia tidak peduli lagi dengan tatapan orang. Ia hanya ingat pesan Bu Sari. Hidup bukan untuk menyenangkan manusia, tapi untuk mencari ridho Allah. Alina melihat perubahan itu. Ia sering berdiri di depan pintu kamar Arga setiap malam. Ia melihat anaknya belajar sampai larut. Ia menahan tangis. "Aku kehilangan terlalu banyak waktu."
bisiknya dalam hati. Suatu malam, Alina masuk ke kamar Arga. Kamu tidak capek? Arga tersenyum kecil. Capek, tapi saya tidak mau bodoh. Alina duduk di sampingnya. Kamu tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Arga menutup bukunya. Saya ingin buktikan pada diri saya sendiri. Saya tidak mau jadi beban ibu. Alina memeluk Arga. Kamu kebanggaan ibu. Arga terdiam. Kata itu masih terasa asing, tapi hatinya hangat. Beberapa bulan berlalu. Nilai Arga meningkat pesat. Ia selalu masuk peringkat atas. Guru-guru mulai kagum. Murid-murid mulai menghormati. Suatu hari, sekolah mengadakan lomba pidato. Arga ditunjuk mewakili kelas. Awalnya ia ragu. Ia tidak percaya diri. Saya orang desa, Pak. Guru tersenyum. Justru itu kekuatanmu. Ceritakan hidupmu. Hari lomba tiba. Aula penuh. Arga berdiri di atas panggung. Tangannya gemetar. Ia menarik nafas. Nama saya Arga. Saya anak desa. Saya pernah berhenti sekolah karena miskin. Saya pernah merasa tidak berguna. Suasana hening. Tapi ibu saya bilang, selama kita masih mau berusaha, Allah tidak akan meninggalkan kita. Matanya berkaca-kaca. Hari ini saya berdiri di sini bukan karena saya pintar, tapi karena saya tidak menyerah. Tepuk tangan menggema. Alina yang duduk di kursi penonton menangis bangga. Arga memenangkan lomba itu. Namanya disebut di depan semua orang. Ia tersenyum lebar. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dihargai. Namun di balik kebahagiaan itu, kondisi Alina semakin memburuk. Ia sering pusing, nafasnya pendek. Ia menyembunyikan itu dari Arga. Suatu malam, Alina jatuh pingsan di ruang tamu. Arga panik. Ia memanggil ambulans. Di rumah sakit, dokter menatap Arga serius. Kondisi ibu kamu semakin parah. Penyakitnya sudah stadium akhir. Dunia Arga runtuh. Tangannya gemetar. Berapa lama lagi, Dok? Dokter menunduk. Kami tidak bisa pastikan. Arga masuk ke ruang rawat. Ia melihat Alina terbaring lemah. Wajahnya pucat. Alat-alat medis menempel di tubuhnya. Bu, saya di sini. Alina membuka mata perlahan. Kamu menang lomba ya? Arga menangis. Ibu tahu. Alina tersenyum lemah. Ibu bangga. Arga memegang tangan Alina. Jangan pergi, Bu. Saya belum siap kehilangan ibu lagi. Air mata Alina jatuh. Kalau nanti ibu pergi, jangan benci ibu. Arga menggeleng. Saya sudah tidak marah lagi. Tangis mereka menyatu. Untuk pertama kalinya, Arga memeluk Alina tanpa ragu. Hatinya mulai benar-benar menerima. Namun waktu terus berjalan, dan klimaks hidup mereka semakin dekat. Malam itu, ruang rumah sakit terasa sunyi. Lampu-lampu putih menyala redup. Arga duduk di samping ranjang Alina sambil menggenggam tangannya erat. Tangannya terasa dingin. Nafasnya semakin pelan. Mesin monitor berbunyi pelan, seolah ikut merasakan kesedihan yang menggantung di udara. Arga tidak melepaskan genggaman itu sedetik pun. Ia takut jika ia melepas, ibunya akan pergi selamanya. Bu, saya di sini. Alina membuka mata perlahan. Senyum tipis muncul di bibirnya. Kamu tidak tidur? Arga menggeleng. Saya takut ibu pergi saat saya tidur. Alina menatap Arga lama. Tatapannya penuh cinta dan penyesalan. Arga, maafkan ibu ya. Arga mengusap air matanya. Saya sudah memaafkan, Bu. Dari hati saya yang paling dalam. Alina tersenyum lega. Terima kasih. Akhirnya ibu bisa mati dengan tenang. Kalimat itu membuat Arga gemetar. Jangan bicara begitu, Bu. Alina menggeleng lemah. Setiap orang pasti akan pergi, Nak. Tapi ibu bahagia. Karena sebelum pergi, ibu sempat memeluk kamu. Sempat mendengar kamu memanggil ibu. Air mata Arga jatuh. Ibu tahu, Bu Sari sangat mencintaimu.
Jangan pernah lupakan beliau. Doakan ibu kalian berdua. Arga mengangguk sambil terisak. Saya janji. Alina menatap langit-langit ruangan. Raka, bisiknya lirih. Arga terkejut. Ayahmu pasti menunggu ibu di sana. Alina tersenyum. Ibu ingin minta maaf langsung padanya. Nafasnya semakin berat. Arga memegang tangan ibunya semakin erat. Bu, jangan tinggalin saya. Alina menatap Arga dengan penuh cinta. Kamu sudah kuat sekarang. Kamu tidak sendiri. Allah selalu bersamamu. Air mata terakhir jatuh dari mata Alina. Tangannya perlahan melemah di genggaman Arga. Nafasnya berhenti. Mesin monitor berbunyi panjang. Arga menjerit pelan. Ibu, Ia memeluk tubuh Alina erat. Tangisnya pecah. Untuk kedua kalinya dalam hidup, ia kehilangan seorang ibu. Tapi kali ini, ia tidak menyimpan dendam. Ia menyimpan cinta. Beberapa hari kemudian, Alina dimakamkan di samping makam Raka. Arga berdiri di antara dua nisan itu. Dua orang yang melahirkannya dan pergi dengan membawa penyesalan dan cinta. Ayah, Ibu, saya janji akan jadi orang baik. Angin berhembus pelan. Daun-daun bergerak seolah mengamini. Waktu berlalu. Arga lulus sekolah dengan nilai terbaik. Ia diterima bekerja di sebuah perusahaan kecil. Ia hidup sederhana, tidak bermewah-mewah. Ia sering pulang ke desa, membersihkan makam Busari, Raka, dan Alina. Setiap kali berdiri di depan makam itu, Arga selalu tersenyum. Terima kasih sudah melahirkan saya. Terima kasih sudah membesarkan saya. Terima kasih sudah mengajarkan saya arti hidup. Di dalam hatinya, Arga tahu, ia memang lahir dari dua dunia yang berbeda. Dunia miskin dan dunia kaya. Tapi cinta yang ia terima jauh lebih berharga dari segalanya. Dan sejak hari itu, Arga hidup bukan untuk membuktikan diri pada siapapun. Ia hidup untuk menepati janji pada orang-orang yang ia cintai. Untuk menjadi manusia yang tidak melupakan asal, tidak melupakan luka, dan tidak melupakan kasih sayang. Di bawah langit senja, Arga melangkah maju. Membawa masa lalu sebagai pelajaran. Membawa cinta sebagai kekuatan.